salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Anissa Amalia Mufidah dari Universitas Terbuka UPBJJ Semarang, Prodi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan NIM 055 054 002. Saat ini, saya sedang berada di Balong Beringin Sari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saat ini, saya sedang membersamai Pak Hasan selaku Kepala Kelompok Tani Beringin Makmur. Selamat sore, Pak. Sore, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kan kelembagaan petani yang bernama Beringin Makmur ya? Iya. Apakah saya boleh tahu apa sih kelompok tani Beringin Makmur itu dan sejarahnya? Boleh diceritakan, Pak? Baik, Mbak. Terima kasih untuk kelompok tani Beringin Makmur ini sebenarnya bertujuan untuk mewadahi kami para petani Ya. itu agar lebih kuat. Ketika kita hanya main personal satu-satu, itu ternyata banyak para petani yang mengeluh, termasuk dari segi harga ketika kita sudah panen itu ternyata dipermainkan para tengkulak. Kemudian kami membentuk kelompok tani ini agar lebih kuat dari segi harga maupun dari produksi. Kemudian juga istilahnya kelompok tani ini untuk menyerap dana-dana aspirasi yang bersumber dari pemerintah seperti itu. Kalau boleh tahu, di kelompok tani ini pasti ada yang namanya struktur organisasi ya, Pak? Ya. Nah, boleh dijelaskan struktur organisasi meliputi apa aja dan perannya apa aja? Oh iya. Kalau untuk struktur organisasi, yang pertama pasti ada penasehat. Dari penasehat itu dari Bapak Lurah sendiri, kemudian ada ketua kelompok tani, sekretaris bendahara. Mungkin dari situ saja yang dari orang-orang yang kerja situ, jadi petugas harian gitu lah. Petugas harian itu dari 3 itu, kemudian nanti di bawahnya ada dari seksi produksi, kemudian bagian di penjualan seperti itu. Dari hasil-hasil pertanian di sini. Oke, selanjutnya tujuan utama dari pembangunan kelembagaan ini tuh apa sih, Pak? Yang pasti untuk tujuan utamanya itu dari kelembagaan ini agar kita dari para petani itu bisa berkoordinasi, menguatkan harga dari para petani, kemudian menghasilkan produksi, saling tukar ilmu dan nanti hasilnya kita bisa memproduksi hasil yang lebih maksimal seperti itu. Jadi seperti obat-obatan, kemudian dari benihnya itu nanti kita bisa pelatihan bareng seperti itu. Selanjutnya untuk pencapaian, pasti kan di dalam rencana-rencana ini kan ada ya yang namanya tujuannya pencapaian gitu ya. Pencapaian apa saja yang sudah terwujud di dalam kelompok tani ini, Pak? Untuk pencapaian mungkin yang pertama dari hasil produksi itu, dulu orang-orang sini itu ketika bertani itu masih memakai cara lama. Cara lama itu artinya dari obat-obatan mereka juga nggak tahu, dari bibit yang bagus mereka juga nggak tahu. Kemudian akhirnya kita bentuk kelembagaan ini supaya nanti dari para petani sini bisa saling tukar ilmu, kemudian saling bekerja sama dalam produksi seperti itu. Kemudian peningkatan dalam segi harga. Nah, ketika kita kumpul kuat, ternyata yang terjadi di lapangan adalah para tengkulak itu berani harga lebih tinggi daripada beli personal per orang seperti itu. Seperti itu, Pak. Lalu untuk pencapaian itu pasti di perjalanan adalah ya kendala-kendala yang terjadi gitu ya. Itu bisa disebutkan kendala apa aja sih, Pak? Untuk kendalanya karena kita ini kan kelembagaan pertanian, jadi nggak ada yang bayar kan. Jadi antara ketua, sekretaris dan bendahara itu nggak ada yang bayar. Kita berdiri di sini untuk masyarakat bersama. Kadang-kadang sih untuk masalahnya itu dari para anggotanya sendiri. Ada yang ketika jatah saling tukar ilmu, kumpul-kumpul, kemudian bahas sesuatu, banyak yang nggak datang. Ya itulah, karena organisasi kelembagaan yang nggak ada gajinya seperti itu. Yang pasti seperti itu. Berarti adalah ya masalah dari perseorangan gitu, seperti percekcokan antara orang per orang gitu tentang perbedaan pendapat gitu. Iya pasti ketika kita ini orang banyak, kemudian kita menjadi satu wadah, pastinya banyak pendapat, kemudian juga banyak masalah lah antara personal satu orang dengan orang lain seperti itu. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi seperti kecemburuan sosial, kemudian pengen menang sendiri dan lain-lain. Tapi itu semua artinya ada. Ya. Oke. Untuk pelaksanaan
tujuan tersebut apakah ada dari bantuan dari pemerintah apa gitu? Ya, salah satunya untuk tujuannya kan seperti itu, agar kita bisa menampung, artinya menampung bantuan-bantuan aspirasi dari pemerintah itu melalui kelembagaan ini. Ketika kita sudah punya lembaga, kan mungkin dari pemerintah itu memberikan langsung bantuan ke perseorangan. Jadi melalui lembaga ini kami juga menjadi wadah untuk menerima bantuan dari pemerintah, kemudian seperti pupuk, kemudian bibit, bahkan kadang diadakan pelatihan seperti itu dari pemerintah, yang ngadain dari pemerintah, kemudian kita jadi pesertanya seperti itu. Seperti itu. Untuk pengajuan perbantuan itu gimana sih Pak caranya? Yang pasti karena kita sudah punya kelompok lembaga pertanian ini, kita buat proposal, nanti kita kirim ke pemerintah, ya itu aja. Untuk kita minta pupuk atau minta kadang peningkatan sumber daya manusianya atau peningkatan dari segi alat pertaniannya seperti itu. Berarti kelompok tani ini masih berjalan sampai sekarang? Iya, Pak? masih berjalan alhamdulillah. Oke, seperti itu aja sih Pak pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih dan minta maaf mengganggu waktu Bapak untuk beristirahat, dan ini kan masih Idul Adha ya, jadi mengganggu waktu Bapak untuk berkegiatan gitu. Itu tadi video perbincangan antara saya dengan Pak Hasan mengenai kelembagaan agribisnis. Sekian, sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're